Dewa Perang. Bab 451. Sang Chaoyong segera dihukum. Apa? Liu Yongan menjadi gila. Tidak mendapatkan sepeser pun. Tetapi diskors selama 3 bulan tanpa bayaran. Kerugian ini terlalu besar, bukan? Tapi ini adalah pemimpin besar. Apa yang dapat saya? Selain itu, 2 film grup Dongtian telah lulus peninjauan dan akan dirilis tepat waktu dalam 3 hari. Sang Chaoyong mengumumkan. Eksekutif senior Departemen Audit berseru. Kami belum pernah melihat film internet yang dibuat dengan baik. Ini pasti akan terjual habis. Li Ziran dan yang lainnya merasa lega. Sang Chaoyong, penanggung jawab radio dan televisi, berjalan ke arah Li Ziran dan berkata sambil tersenyum, Nona Li puas dengan hasil perawatan ini. Mata Sang Chaoyong menatap Ye Junlin di sebelahnya. Sangat puas. Orang yang bertanggung jawab benar-benar hebat. Li Ziran tersenyum. Tidak buruk, kata Ye Junlin. Hah. Sang Chaoyong segera menarik napas lega. Tidak masalah jika ada yang tidak puas. Hanya yang ini yang harus puas. Supreme Entertainment segera menerima kabar tersebut. Tim investigasi Liu Yongan berantakan. Dan Liu Yongan tidak menunda rilis film grup Dongtian. Mereka akan dirilis dalam 3 hari juga. Bahkan hal ini tidak bisa dilakukan. Su Zhaolong sangat marah. Su Zhenning tersenyum dan berkata, Sao Sao baik-baik saja. Efek opini publik yang kita inginkan telah tiba. Mereka akan dirilis dengan film kita dalam 3 hari. Dan mereka akan kalah menyedihkan. Artinya, film dengan konten yang sama pasti datang untuk melihat Anda. Terlebih lagi, saya membeli tempat yang direkomendasikan di situs web video besar. Penonton bahkan tidak dapat menemukan film mereka dimanapun. Bagaimana kami bisa bersaing dengan kami? Su Zhaolong sangat percaya diri. Memang, publisitas awal mereka benar-benar menghancurkan grup Dongtian. Ditambah dengan pengaruh opini publik seperti plagiarisme, grup Dongtian tidak memiliki ruang untuk bertahan. Ini adalah hal yang paling melankolis tentang Li Ziran dan mereka. Saya baru saja menghubungi situs video besar, dan tempat yang direkomendasikan di beranda dan bahkan halaman kategori hilang. Membiarkan 7 film Supreme Entertainment mengambil alih. Ini bukan cara untuk terus seperti ini. Film kami bagus kualitas, tetapi penonton tidak bisa. Tiba, Li Ziran sangat melankolis. Ye Junlin menyentuh rambutnya. Jangan pikirkan propaganda awal istrimu. Mari kita tunggu tahap selanjutnya. Ketika perbandingan film keluar, dari mulut ke mulut akan muncul. Dan siapa bilang tidak ada perhatian? Plagiarisme belum menjadi populer. Ayo, semua orang menunggu perbandingan setelah rilis. Hahaha, benar, penggemar kulit hitam juga penggemar. Melihat kontennya, diperkirakan penggemar kulit hitam telah beralih ke penggemar. Li Ziran tersenyum. Senyum Ye Junlin penuh makna. Terlebih lagi, saya punya trik lain. Gunakan saja saat filmnya dirilis. 3 hari setelah semua orang menantikannya, akhirnya tiba. Ini jam 8 malam. 7 film Supreme Entertainment secara bersamaan ditayangkan di 4 situs video utama. Itu menempati semua rekomendasi di beranda. Selama Anda membuka situs web video di ponsel atau komputer Anda, itu akan menjadi promosi film mereka. Dengan kelanjutan dari panas sebelumnya, jutaan orang menunggu film. Begitu keluar, semua orang pergi untuk melihatnya. Segera pengalaman pengamatan keluar. Film buruk. Semua 7 film adalah film yang buruk. Keterampilan aktingnya buruk. Efek spesialnya buruk. Dan plotnya buruk. Singkatnya, tidak ada yang tidak buruk. Kecuali untuk beberapa pujian penggemar. Penonton lainnya semuanya ulasan buruk. Rata-rata skor ke-7 film tersebut hanya 6,7. Ngomong-ngomong, bukankah film plagiarisme Dongtian Group? Sepertinya akan dirilis hari ini. Ayo kita lihat. Netizen mulai mencari film Dongtian Group. Bab 452. Di kantor Presiden Supreme Entertainment. Su Zhaolong dan Su Zhenning semuanya ada di sini. Melihat perpecahan box office real time, ekspresi semua orang tidak terlalu bagus. Su Zhenning mendengus. Tampaknya penonton ini semakin sulit untuk dibodohi. Saudari Wang berkata, ya, sekarang pasar film semakin memperhatikan konten. Tidak ada yang mencari daging segar kecil di bioskop selesai. Selanjutnya, konten film online juga sedang tren. Su Zhenning tersenyum. Ya, jadi manfaatkan ini. Dan cepat panen gelombang penggemar yang cacat otak.
Wang Yixiao sangat setuju. Ya. Sebagian besar penggemar adalah. Saya memiliki tas di kepala saya. Dan uang mudah ditipu. Kami harus membuat lebih banyak film dengan cepat agar para idiot ini dapat bereaksi. Dan uangnya tidak mudah untuk ditipu. Jika para penggemar dari orang-orang ini tahu apa yang mereka katakan, itu mungkin akan terganggu. Ngomong-ngomong, bukankah film Dongtian Group juga telah dirilis? Apakah kamu tahu caranya? Su Zhaolong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Su Zhenning tersenyum. Saya baru saja mencari video utama, tetapi saya tidak menemukannya. Mereka ditakdirkan untuk mati. Meskipun film kami adalah film yang buruk, semua tempat yang direkomendasikan adalah film kami, dan mereka tidak memiliki jalan keluar. Ya, Wang Yixiao mendengus dingin. Presiden Su menemukan film mereka. Mereka hanya membuat 2 film, bukan 7. Asisten membawa tablet itu ke Su Zhenning. Hahaha, apakah kamu takut kalah? Buat 2 film saja. Siapa aktor utama ini? Saya belum pernah mendengarnya. Tunggu saja kerugiannya. Su Zhaolong tersenyum dan mengklik film itu. 2 atau 3 jam kemudian, netizen menyelesaikan 2 film grup Dongtian. Saudara-saudara datang dan berkata, bukankah ini film yang sangat buruk? Beberapa netizen pun terpancing untuk mencoba dan tidak berani menontonnya. Film bagus. Film yang sangat bagus. Ini jelas merupakan film online paling bagus yang pernah saya lihat. Plotnya dalam. Gambarnya bertekstur. Ritmenya kencang. Efek spesialnya sempurna. Kemampuan akting para aktor sedang online. Saya memainkan skor penuh. Film ini siap diputar di bioskop. Sangat bagus. Saya akan menontonnya lagi. Segera setelah itu, pujian yang luar biasa muncul di internet. 2 film grup Dongtian dapat disebut mahakarya. Yang paling penting adalah bahwa netizen yang membuat komentar baik bukanlah angkatan laut, tetapi orang-orang yang menyemprot grup Dongtian sebelumnya. Dan mereka semua bertujuan untuk melihat apakah mereka plagiarisme. Menonton munculnya ulasan positif di internet, dan meningkatnya popularitas kedua film tersebut. Para eksekutif grup Dongtian menarik napas lega. Terlalu hebat. Junlin, kamu terlalu baik. Li Ziran tiba-tiba memeluk Ye Junlin. Ahem. Ye Junlin terbatuk canggung. Plum mewarnai wajahnya dan memerah setelah disikat. Ternyata ada Fu Guorui dan yang lainnya di kantor. Dia sangat senang sehingga dia melupakannya. Ye Junlin tersenyum. Selanjutnya, kami secara resmi mulai mempromosikan. Gunakan semua opini publik yang dapat digunakan, termasuk hal-hal yang digunakan Su Zhenning dan yang lainnya untuk membuat nama besar. Singkatnya, gunakan semua yang bisa digunakan akan datang. Tingkatkan promosi filmnya. Dimengerti. Para eksekutif perusahaan sangat bersemangat. Karena menurut momentum saat ini, kedua film ini takut membawa keuntungan yang tak terbayangkan. Selain itu, saya memiliki alat pembunuh di pihak saya. Saya akan menggunakannya nanti malam. Ye Junlin tersenyum. Aku sangat menantikannya. Ye Junlin tersenyum. Tidak hanya itu, orang yang bertanggung jawab atas situs video itu akan menemukan kita. Apa? Film yang mereka buat sangat indah. Bahkan aku terpesona olehnya. Setelah menonton film itu, Su Zhaolong tampak masih belum puas. Su Zhenning dan Wang Yixiao khawatir. Bagaimana film mereka bisa begitu bagus? Anda lihat popularitasnya meningkat terlalu cepat. Dan ada banyak pujian. Bukan ulasan yang buruk. Ya, meskipun tidak ada rekomendasi, mereka telah naik ke 10 besar popularitas sekarang. Itu masih terus bertambah. Apa yang bisa saya lakukan? Cepat dan pikirkan cara. Seniman-seniman ini gelisah seperti semut di panci panas. Film grup Dongtian dibuat dengan sangat baik. Ini hanya mengenai wajah mereka. Kunci dari protagonis ini adalah pendatang baru yang mereka temui hari itu. Aktingnya bagus banget. Ini membuat mereka sangat tidak seimbang. Hei, manajer Wang menghela nafas. Dia masih sangat akurat tentang pasar. Orang-orang seperti Su Zhenning berjalan-jalan dan berpartisipasi dalam berbagai acara. Film dan televisi masih dijamah. Perlu kemampuan akting yang nyata secara real time. Situs video utama. 2 film grup Dongtian masih meningkat. Aku mengerti sekarang. Sebelum itu, Agung Entertainment mengatakan bahwa Dongtian ini film plagiarisme adalah sebuah metode tercela sama sekali. Anda memiliki 7 film.
Dan orang-orang hanya memiliki 2 film. Anda hanya mengatakan plagiarisme. Ya, semua 7 dari film super film buruk besar. Dapatkah dibandingkan dengan dewa orang lain? Benar-benar tidak tahu malu. Saudara-saudara, dengarkan aku. Jangan menonton film sampah ini. Cepat dan tonton 2 film grup Dongtian. Mereka sangat tampan. Selanjutnya, komentar luar biasa muncul dalam pesan buletin 7 film yang dibintangi Su Zhenning. Ketika semua orang menghina bahwa ketujuh film ini adalah film yang buruk, semua orang pergi menonton film Dongtian Group satu demi satu. Tidak hanya itu, tembakan hubungan masyarakat Dongtian Group. Opini publik yang dijiplak sebelumnya diangkat kembali, dan film ini terus meningkat popularitasnya. Kemudian dia juga mengeluarkan Su Zhenning dan pengunduran diri yang lain. Ada juga video testimoni, termasuk bagaimana Su Zhenning menyiramkan air ke Zheng Zihan dan bagaimana cara mengalahkan Lu Mingjia. Setelah paparan ini, netizen menjadi marah. Mereka menghina Su Zhenning, Wang Yixiao dan lainnya. Bahkan penggemar mereka mulai memarahi mereka. Su Zhenning kehilangan uangku untuk hari anjing ini. Anjing-anjing ini hanya tahu cara menipu uang. Mereka tidak memiliki kemampuan akting. Mereka sampah. Zheng Zihan akan menjadi dewiku di masa depan. Wang Yixiao minggir. Ya, Su Zhenning di sini. Sampah semacam ini tidak layak menjadi seorang seniman. Saya akan menjadi penggemar Lu Mingjia di masa depan. Dia tampan dan pandai berakting. Sekarang, film-film dari Supreme Entertainment tidak hanya berantakan. Bahkan Su Zhenning artis ini juga hancur. Segera, 7 film Everest Entertainment dikenal sebagai film buruk di seluruh jaringan. Dan tidak ada yang menontonnya sama sekali. Orang-orang yang menonton juga mengutuk mereka. Kedua film grup Dongtian, meskipun tidak memiliki rekomendasi, popularitasnya telah meningkat. Segera itu peringkat pertama dan kedua. Bang! Kaca! Su Zhaolong sangat marah sehingga dia membanting tablet itu ke tanah. Su Zhenning dan yang lainnya juga tampak murung dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Su Zhaolong menerima telepon. Halo, Tuan Su. Saya adalah penanggung jawab Penguin Film dan Televisi. Dan rekomendasi Anda telah dibuat. Hei, Tuan Su. Saya adalah penanggung jawab situs web video iQIYI. Tahu bahwa 7 film perusahaan Anda sangat bagus. Sayang sekali, saya merekomendasikannya. Hei, halo, Tuan Su. Saya penanggung jawab Youku. Film Anda hilang. Dan saya siap membuat semua rekomendasi. Bab 454. Ketika Su Zhaolong menerima panggilan ini, hatinya malu. Tanpa diduga, orang yang bertanggung jawab atas situs video besar menelepon satu persatu. Semua tempat yang direkomendasikan untuk 7 film mereka harus dibatalkan. Setelah melakukan panggilan di sini, rekomendasi akan dijatuhkan di sana. Film-film yang diganti setelah itu adalah 2 film grup Dongtian. Dan seluruh halaman depan adalah film mereka. Yang paling penting adalah Su Zhaolong menghabiskan hampir 50 juta di tempat yang direkomendasikan. Orang yang bertanggung jawab atas situs web video utama mengambil inisiatif untuk mengatur 2 film grup Dongtian tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Panas terus meningkat. Lihat akun Split Real Time. Li Ziran akan tertawa dan mekar. Harga 2 film ini hanya 200 juta. Tapi sekarang hanya 200 juta dalam 6 jam. Tingkat pengembalian ini telah memecahkan rekor situs video utama. Ternyata film dengan biaya 200 juta yuan akan memakan waktu 1 minggu untuk membayar kembali paling cepat. Sudah waktunya untuk memperbesar. Ye Junlin tersenyum. Segera setelah itu, superstar Tiongkok, Zhou Yutong, Kaizan, dan lainnya mulai berpromosi pada saat yang bersamaan. Selanjutnya saya ingin merekomendasikan 2 film. Benar-benar bagus. Saya jamin dengan kredit. Ya, itu tidak bagus. Anda bisa datang kepada saya untuk mengembalikan uang keanggotaan. Saya berkata Kaizan. Total 20 domestik teratas selebriti lini pertama Cina bersama-sama mempromosikan 2 film grup Dongtian. Panasnya naik lagi. Jumlah anggota yang dibawa langsung melebihi 5 juta. Dan langsung menjadi 10 juta. Tak hanya itu. Pemberitaan media-media besar pun mulai memperhatikan film ini. Dikenal sebagai puncak film online. Orang-orang di industri bahkan lebih bersemangat. Semua orang menebak, berapa banyak film ini dapat dibagi menjadi sebulan. 1 miliar tidak masalah. Bisakah menjadi 2 miliar?
Ini adalah box office yang hanya dimiliki oleh film bioskop papan atas, dan film online dapat melakukannya. Itu luar biasa. Ada yang senang dan ada yang sedih. Hiburan tertinggi tidak bernyawa. Pengaruh opini publik dan film sangat buruk. Banyak investor yang menarik modalnya. Artis juga telah meminta penghentian. Dalam sekejap, perusahaan berada dalam krisis. Inilah yang tidak diharapkan Su Zhaolong. Bagaimanapun, hiburan adalah salah satu industri unggulan keluarga Su. Apakah itu akan runtuh hanya dalam 1 bulan? Baru saja ayah, paman, dan kakeknya menelepon dan berteriak. Kalian tidak memiliki kemampuan akting. Aktor macam apa kamu? Berpura-pura menjadi ibumu. Su Zhaolong melampiaskan amarahnya pada Su Zhenning, Wang Yixiao, dan lainnya. Plap, plap. Tamparan keras itu menamparkan wajah beberapa orang dengan keras. Mereka tidak berani berbicara. Persetan. Beri aku semua. Kembalikan gajimu. Siapapun yang meminta uang akan mati. Su Zhaolong menendang dan memukuli orang-orang ini. Setelah sampai di luar, Su Zhenning mulai berdiskusi dengan tim pialang. Kami tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Dan sekarang Supreme Entertainment benar-benar tidak dapat bertahan. Saudari Wang, agen itu, berkata, ya, dan reputasi Anda sangat terpengaruh. Terlalu sulit untuk berlarut-larut. Atau yang lain. Mari kita kembali ke grup Dongtian. Wang Yixiao sedikit gugup. Bisakah itu berhasil? Hei, itu afirmatif bahwa mereka marah. Tetapi pada akhirnya kita masih dapat memberi mereka manfaat. Saya tidak percaya. Mereka tidak akan menerimanya. Kata agen Wang Jie. Su Zhenning mengangguk. Bukankah kami juga pilar? Tanpa kami, mereka tidak menghasilkan artis. Hanya mengandalkan pendatang baru itu. Tidak ada kualifikasi sama sekali. Bab 455. Tapi aku tahu itu tidak berjalan dengan baik. Jika kita memainkan skrip semacam ini, itu pasti akan lebih baik. Nilai dan reputasi kita juga akan meningkat. Cepat kembali dan biarkan orang-orang ini menyesuaikannya untuk kita. Kata Wang Yixiao dengan dingin. Dia selalu merasa bahwa Zheng Zihan dan Lu Mingjia sangat populer karena naskahnya ditulis dengan baik. Keesokan harinya, dini hari, Tuan Li, Su Zhenning, dan tim manajemen Wang Yixiao telah memanggil Anda untuk bertemu. Fu Guorui berlari. Oke, biarkan mereka masuk. Segera, sekelompok orang datang ke kantor. Tuan Li, kami salah. Kami tidak tahu untuk sementara waktu. Mohon maafkan saya, kata agen Wang Jie. Li Ziran tersenyum dan berkata, ini yang tidak ada. Orang harus pergi ke tempat yang lebih tinggi, orang-orang lebih baik dari kita. Tidak, kami benar-benar salah. Sekarang kami berharap untuk kembali. Setelah semua, itu adalah tim lama, dan semua orang akrab satu sama lain. Sister Wang tersenyum. Pada saat ini, Ye Junlin tiba-tiba berkata, benar-benar tidak tahu malu. Apa yang terjadi sebelumnya? Bukankah itu membuat kami menyesalinya? Akibatnya, menonton film kami menjadi viral. Apakah Anda datang untuk mengambil uang? Su Zhenning beberapa orang merasa malu. Aku salah, tapi aku harus menanggungnya. Hari ini aku di sini untuk memohon. Su Zhenning memandang Li Ziran dan bertanya, Tuan Li, bisakah Anda memberi saya syarat? Li Ziran hendak berbicara. Tetapi Ye Junlin menyela. Sangat mudah untuk masuk kembali ke Dongtian. Sangat mudah untuk menunjukkan ketulusan Anda. Ayo pergi. Berlutut di sini selama 6 jam, kan? Kamu tidak akan malu, kan? Kamu. Su Zhenning hampir marah dan dihentikan oleh Sister Wang. Oke, kami berjanji. Saya harap kata-kata Anda diperhitungkan. Kata Sister Wang. Yah, aku berjanji. Ye Junlin membuat janji sumpah. Kepulan. Kepulan. Su Zhenning dan yang lainnya berlutut ke tanah satu demi satu. Itu menyegarkan untuk melihat semua orang. Lagi pula, aku sudah terbiasa dengan bullying sebelumnya. Berlutut selama 6 jam. Su Zhenning belum lagi penghinaan. Hah. Dia menghela napas dan berkata sambil mencibir. Yah, kami telah berlutut selama 6 jam. Saya harap Anda akan memenuhi janji Anda. Janji apa? Tanya Li Ziran. Bukankah kamu mengatakannya sebelumnya? Kami berlutut selama 6 jam sebelum memasuki kembali grup Dongtian. Su Zhenning hampir meraung. Li Ziran tersenyum dan berkata,
Siapapun yang berjanji padamu, carilah seseorang. Itu adalah janji dari pria di sebelahmu barusan. Kenapa kamu tidak mengakuinya? Su Zening menekan amarahnya dengan paksa. Maaf, orang itu sama sekali bukan karyawan perusahaan kami. Jika dia memintamu untuk berlutut, kamu hanya berlutut. Fu Guorui tersenyum. Hahaha. Yang lain semua tersenyum. Apakah kamu bercanda dengan kami? Su Zening dan yang lainnya menyadari bahwa mereka telah tertipu. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Apakah kamu tidak melihat orang itu? Su Zening saling memandang, memikirkannya. Benar-benar seperti ini. Ini adalah wajah mentah. Aku bertarung denganmu. Su Zening akhirnya pecah. Tim keamanan. Ledakan orang-orang ini. Tim keamanan mengusir Su Zening dan yang lainnya. Su Zaolong frustrasi. Dan dia mulai bertanya tentang situasi di ibu kota provinsi. Mengapa Tuan Yuan Sanhe begitu enggan melakukannya? Pada hari ini, ada berita di web gelap. Ayah angkat. Bos grup Yunting tidak memiliki latar belakang, tetapi dia licik dan pandai menghitung. Ini menghancurkan Shen Wanshan dan yang lainnya, kata Yuan Futu. Yuan Sanhe menghentikan manik-manik Buddha yang berputar di tangannya. Dia perlahan membuka matanya dan berkata dengan dingin, "Oke, ayo kita lakukan." Orang nomor 1 di Provinsi Jiangnan akhirnya akan bergerak. Bab 456. Ayah angkat. Biarkan aku membawa seseorang ke sana. Yuan Futu menawarkan diri untuk bertarung. Oke, ambil tulangnya, Arhat, dan King Kong. Dapat memecahkan ketidakkekalan hitam dan putih. Itu berarti mereka tidak menunggu waktu luang. Kata Yuan Sanhe. 4 jenderal di bawahnya lebih baik daripada ketidakkekalan hitam dan putih. Biarkan Yuan Futu mengambil 3 sekaligus, yang menunjukkan tekad Yuan Sanhe. Yuan Futu ragu-ragu dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Ayah angkat." Topan tidak bisa melakukannya. Dia terlalu membunuh. Selama beberapa dekade terakhir, sulit untuk menekan pembunuhannya. Kali ini untuk berjaga-jaga. Dia diambil untuk membiarkan suhang darah mengalir ke sungai itu merepotkan. Kata Yuan Sanhe. 4 jurusan di bawahnya. Baibon kejam dan kejam ketika dia menghadapi ratusan orang di lapangan tinju bawah tanah Kerajaan Timur. Dia secara paksa mengeluarkan tulang rusuk satu orang dan membunuh semua orang dengan senjata. Luohan lahir di Shaolin dan tak terkalahkan dalam kungfu. King Kong lebih seperti binatang yang belum berkembang. Dengan daging dan kulitnya sekeras baja. Kebal terhadap pedang dan senjata. Tapi yang terkuat adalah Topan. Dia diadopsi oleh organisasi pembunuh sejak dia masih kecil. Metode budidaya organisasi pembunuh itu adalah dengan mengadopsi 100 anak yatim piatu. Dan setelah beberapa tahun pelatihan, biarkan ratusan dari mereka bertarung satu sama lain. Dan bakat yang akhirnya bertahan memenuhi syarat untuk memasuki organisasi pembunuh. Topan membunuh semua sahabat. Satu-satunya yang selamat. Dia benar-benar terlalu pembunuh. Tidak ada ribuan orang yang mati di tangannya. Tetapi 7 atau 800. Begitu dia membuka cincin pembunuhan, dia tidak bisa menghentikannya. Begitu berada di lingkaran bawah tanah Provinsi Jiangnan, Yuan Sanhe ditangkap. Dia membunuh ribuan orang dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia memaksa Yuan Sanhe keluar. Dia senang membunuh orang. Kematian dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, Yuan Sanhe tidak akan menggunakannya dengan enteng. Sekali digunakan, itu akan menyebabkan serangkaian bencana. Selain itu, White Bones lebih dari cukup untuk berurusan dengan grup Yunting belaka. Jika Topan digunakan, jika itu menyebabkan dampak yang buruk, saya tidak dapat menanggung konsekuensinya. Yuan Sanhe menghela nafas. Yuan Futu merasa luar biasa. Ada konsekuensi yang tidak bisa kamu tanggung dari ayah angkatmu. Bagaimana mungkin? Kamu lupa, siapa yang ada di Suzhou dan Hangzhou sekarang? Tanya Yuan Sanhe. Wajah Yuan Futu berubah. Dan dia bertanya dengan takjub, apakah ayah angkat mengacu pada Jenderal Kunlun? Untuk berjaga-jaga, Yuan Sanhe takut pada Jenderal Kunlun. Benar saja. Atau angkat orang tua bijaksana. Saya tidak berpikir langkah ini. Itu orang tua asuh. Bayi untuk pergi ke Suzhou dan Hangzhou. Rush untuk memecahkan hal ini benar. Ingat, Ciping pergi bisa membuat hal yang besar. Saya tidak bisa menyelesaikannya juga. Yuan Sanhe juga secara khusus menasihati.
Setelah Yuan Futu pergi, seorang pria dengan penampilan dan pakaian biasa muncul. Pencabut angin topan. Dia berkata, saya telah mendengar tentang Jenderal Kunlun. Dia memiliki 5 raja di bawah komandonya. Mereka semua adalah Master Super. Saya ingin menantang. Hahaha. Apa pendapat Anda tentang topan? Bisakah itu tersinggung oleh kami? Tidak peduli seberapa kuat mereka. Mereka semua manusia fana. Manusia adalah dewa. Dan mereka akan menghancurkan kita secara backhand. Ketika Li Erye mengetahuinya, dia mengikuti Yuan Futu ke Suzhou dan Hangzhou. Yuan Shao, 3 prajurit hebat. Kupikir suamiku hanya akan mengirim 1 orang. Li Erye sangat senang ketika melihat ketiga Bon pergi bersama. Menurutnya, 1 orang bisa menyelesaikan masalah. Tuan sebenarnya mengirim 3 jenderal sekaligus. Masalah ini stabil, dan grup Yunting benar-benar tak terhindarkan. Su Hang tunggu kemarahan ibu kota provinsi. Bab 457. Li Erye sangat bersemangat. Datang ke Suzhou dan Hangzhou. Persimpangan berkecepatan tinggi. Su Zhaolong dan yang lainnya yang telah menerima berita sebelumnya benar-benar disambut. Yuan Shao, Li Erye telah diganggu oleh mereka dari ibu kota provinsi kita akhir-akhir ini. Su Hang tidak menggertak kita siapapun. Sekarang tidak apa-apa. Kamu di sini. Mereka hanya menunggu untuk mati. Su Zhaolong berkata. Semua orang menambahkan lebih banyak antusiasme pada rasa frustrasi di Suzhou dan Hangzhou. Li Erye marah. Yuan Futu juga sangat marah. Yuan Futu tampak tenang dan tenang di permukaan, seperti rubah tua. Tapi nyatanya dia sudah besar. Tidak ada kejahatan yang dilakukan. Sombong dan mendominasi. Tidak ada seorang pun di mata. Hanya ditekan oleh Yuan Sanhe. Dia tidak berani melepaskan. Kali ini saya datang ke Suzhou dan Hangzhou secara berbeda. Tidak ada yang peduli. Dia ingin melepaskan sifatnya. Hah, tidakkah kamu melihat ibu kota provinsi? Mencari kematian, kata Yuan Futu dengan marah. Yuan Shao, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Li Erye bertanya. Bukankah keluarga Xiao berdiri dan mendukung grup Yunting? Oke, mari kita pergi ke keluarga Xiao untuk melihat. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Yuan Futu. Di Villa Gunung Xiaojia. Semua orang di keluarga Xiao sedang makan malam. Baru-baru ini, perkembangan keluarga Xiao terlalu cepat, dan asetnya telah melebihi 100 miliar. Meskipun untuk membantu Ye Junlin sebagai agen, mereka cukup bersemangat. Bang! Tiba-tiba ada suara keras, dan pintu restoran itu terlempar. Sekelompok besar orang bergegas masuk dengan ganas dari luar. Beberapa orang yang Xiao Guopu kenal. Erye Li Gaoshan memperbaikinya. Hanya saja Li Erye juga menjadi peran pendukung hari ini. Mereka mengambil inisiatif untuk berdiri di kedua sisi. Pemuda terakhir masuk. Pemuda itu lembut, tetapi 3 orang di belakangnya sangat menakutkan. King Kong tingginya 2 meter. Di mana dia berdiri, seperti bukit. Tulang dan dagingnya seperti kayu bakar. Kulit dan tulang. Tulangnya terlihat jelas. Dan wajahnya pucat dan tidak berdarah. Arhat memiliki kepala botak yang cerah dan ekspresi garang di wajahnya. Momentum ketiga orang ini membuat penonton kewalahan. Membuat semua orang hampir terengah-engah. Xiao Guopu sudah lama tahu bahwa Li Erye tidak akan melepaskannya. Kali ini dia takut akan sulit. Xiao Guopu akan memperkenalkan padamu. Yang ini Yuan Futu, putra Tuan Seng Cheng. Li Erye tertawa. Yuan. Setelah mendengar ini, mata Xiao Guopu akan terbang keluar. Bukankah itu yang legendaris yang membanjiri seluruh provinsi Jiangnan? Tuan Yuan Sanhe, nomor 1 di provinsi Jiangnan. Bahkan orang besar seperti Li Erye harus menyingkir. Bukankah itu berarti Tuan pensiun selama 30 tahun? Tanya Xiao Guopu. Yuan Futu tersenyum dan berkata, berkat hadiah dari grup Yunting, ayah angkat telah meninggalkan bea cukai. Apa? Tuan telah meninggalkan bea cukai. Xiao Guopu sangat terkejut hingga matanya akan terbang keluar. Ya, ayah angkat mengatakan bahwa grup Yunting seharusnya tidak ada. Berbicara tentang Yuan Futu, dia datang ke meja makan dan duduk. Dia tertawa dan berkata, makanannya enak. Beri aku meja dan sumpit. Mendominasi dan sombong. Xiao Zhengfei, seorang junior dari keluarga Xiao, mencibir dan berkata, bangun. Apa yang kamu
Kamu berani menjadi liar di situs keluarga Xiao. Dan kamu tidak tahu bagaimana mati. Baru-baru ini, keluarga Xiao telah berkembang dengan baik kehadirannya. Jadi tidak ada dari mereka yang memperhatikannya. Belum lagi provokasi semacam ini dari keluarga Xiao. Xiao Guopu ingin mengingatkan bahwa sudah terlambat. Bagaimana junior ini tahu apa-apa? Yuan Futu tidak berbicara, tetapi menatap Xiao Zhengfei. Apakah kamu masih memukulku? Xiao Zhengfei berkata dengan marah. Bang! Pada saat berikutnya, Lohan membuat gerakan tiba-tiba, meninju dan memukul kepala Xiao Zhengfei. Bab 458. Uff! Xiao Zhengfei terbang lebih dari 10 meter dan berlutut di tanah, dengan darah mengalir dari mata, hidung, mulut, dan telinganya. Mati. Mereka yang mati tidak bisa mati lagi. Lohan meninjunya sampai berdarah. Mati. Penonton sudah mati. Beraninya kau membunuh anakku dan mencari kematian. Ayah Xiao Zhengfei, Xiao Jian, gila. Hal semacam ini sama sekali tidak diperbolehkan di situs keluarga Xiao. Xiao Jianliang bergegas bersama istrinya Zhang Suiying. Boom. King Kong menendang Xiao Jian untuk mengukur kepalanya. Kepalanya benar-benar hancur, dan potongan-potongan besar materi otak bercampur dengan benda-benda kuning dan putih berhamburan, dan wajah Xiao Guopu banyak terciprat. Semua orang tercengang. Tulang-tulang itu melesat seperti listrik dan menyambar 7 sumpit. Uff, uff. 5 sumpit dimasukkan ke mata, hidung, mulut, dan telinga Zhang Suiying. Zhang Suiying segera berteriak. Tembakan darah lebih banyak lagi. Pada saat ini, semua orang di keluarga Xiao tercengang. Saya tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Su Zhaolong dan yang lainnya yang mengikuti Yuan Futu juga dikejutkan oleh adegan kejam itu. Mereka secara paksa menahannya dan tidak membiarkan diri mereka muntah. Para junior ini mengerti mengapa Tuan Yuan Sanhe dapat mendominasi seluruh provinsi Jiangnan. Terlalu kejam. Ini sangat kejam sehingga membuat orang berdebar-debar. Zhang Suiying berguling-guling di tanah kesakitan, berteriak selama beberapa menit. Pada akhirnya, dia terluka hidup-hidup. Apakah 3 perang di bawah komando Tuan, Tulang, King Kong, Lohan kita semua tidak bergerak? Shou Guopu mengenalnya. Dia takut menjadi keringat dingin datang. Apakah kamu jujur sekarang? Yuan Futu bertanya sambil tersenyum. Sizzle. Lapangan segera menjadi tenang. Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang berani bertanya. Karena ini adalah sekelompok orang yang membunuh orang tanpa berkedip. Memprovokasi mereka berarti mati. Mana mangkuk dan sumpitnya? Tanya Yuan Futu. Bersiaplah sekarang. Desak Xiao Guopu. Segera. Peralatan makan sudah siap. Yuan Futu sedang makan. Semua orang berdiri menonton. Semua orang menggigil. Makan. Apa yang kamu lakukan? Melihatku makan. Yuan Futu mencibir. Xiao Guopu menyeringai enggan. Kami semua kenyang. Jadi kami tidak makan. Yuan Shao menikmatinya perlahan. Yuan Futu mengangkat kepalanya dan melirik kerumunan. Setiap kali saya melihat seorang wanita, mata saya tetap. Aku sangat bosan makan sendirian. Datang dan temani aku. Kata Yuan Futu sambil menatap para wanita di keluarga Xiao. Li Erye dan Gao Shanxiu tahu bahwa Yuan Futu adalah monster seks yang besar. Dan rasanya sangat luas. Dia suka loli kecil sekecil remaja dan wanita menawan berusia 30-an dan 40-an. Wanita dan istri keluarga Xiao agak cantik, juga sesuai dengan selera Yuan Futu. Apakah Yuan Shao ingin kami menemanimu? Xiao Guo gemetaran. Wajah Yuan Futu tiba-tiba berubah. Pergi. Aku butuh seorang pria untuk menemaniku makan malam. Apakah kamu benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh? Semua orang di keluarga Xiao saling memandang. Yuan Futu sangat lugas. Jika Anda tidak ingin seorang pria menemani Anda, selama wanita itu membayar. Untuk sementara, wanita keluarga Xiao gemetar ketakutan. Mereka semua mengerti bahwa makna Yuan Futu tidak sesederhana makan, kan? Aku harus menemanimu tidur. Xiao Ruoyu segera berkata, Yuan Shao awalnya menyukai keindahan. Saya akan segera mengatur untuk Anda. Model selebriti, apa yang Anda inginkan? Su Hang tidak memiliki yang lain. Tetapi ada begitu banyak keindahan. Xiao Ruofeng juga bergema. Benar. Ya, sebagai selama Yuan jika kamu tidak menyukainya. Kita bisa mendapatkan wanita jenis apapun.
Bab 459. Yuan Futu memelototi mereka berdua. Saya tidak ingin ada wanita. Wanita ini saya ingin berada di sana. Kamu. Kamu. Dan kamu. Yuan Futu menunjuk ke 7 atau 8 wanita yang hadir. Istri Xiao Ruoyu dan Xiao Ruofeng ada di antara mereka. Juga istri sepupu mereka. Ada juga istri junior. Dan bahkan ada gadis dari keluarga Xiao. Ini pasti tidak akan berhasil. Yuan Shao. Ganti seseorang. Mereka sangat biasa. Kata sepupu Xiao Ruoyu. Xiao Sewen. Pop. Su Zhaolong menamparkan wajah Xiao Sewen dengan keras. Persetan denganmu tanpa malu-malu. Shao Yuan menunjuk yang itu. Apakah kamu masih berani membantah? Su Zhaolong palsu. Xiao Sewen menyentuh wajahnya dan berkata dengan sedih, tapi ini istriku. Sama sekali tidak. Gemuruh. King Kong yang seperti bukit sudah berjalan di depannya dan mengangkat Xiao Sewen. Bang! King Kong membanting Xiao Sewen ke tanah dengan keras. Kaca. Pinggang Xiao Sewen patah setelah suara tulang retak. Mendengarkan teriakan Xiao Sewen, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan semua darah membeku. Hah! Ayo! Su Zhaolong tersenyum. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Itu bukan di sebelah Yuan Shao. Su Zhaolong memarahi. Istri Xiao Sewen dan wanita lain berjalan ke Yuan Futu satu demi satu. Apa? Yuan Futu membawa kedua wanita itu langsung ke pelukannya. Wanita itu berteriak. Wanita lain juga mengepung Yuan Futu. Yuan Futu menyentuhnya dan menciumnya. Dan apa yang kalian berdua lakukan dengan linglung? Su Zhaolong memandang Xiao Ruoyu dan istri Xiao Ruofeng, Fang Lan dan Yu Meijuan. Dan melangkah maju untuk memaksa mereka berada di samping Yuan Futu. Fang Lan dan Yu Meijuan segera meminta bantuan Xiao Ruofeng dan saudara Xiao Ruoyu. Tidak. Ya. Jelas tidak. Bagaimana istri saya bisa dipermalukan? Saudara Xiao Ruofeng penuh darah. Mereka memasang postur putus asa. Hanya saja Bai Bon dan Luohan menatap mereka berdua. Keduanya merasa dada mereka sesak. Dan napas berbahaya segera datang. Tidak. Xiao Guopu segera menghentikan Xiao Ruofeng dan Xiao Ruoyu bersaudara. Dia tidak ingin kedua putranya mati. Ruofeng, Ruoyu, Fang Lan dan Yu Meijuan berteriak putus asa. Pada akhirnya, Yuan Futu dibawa ke dalam pelukannya, dan tangannya naik turun. Orang-orang dari keluarga Xiao memandang istri, anak perempuan, saudara perempuan dan perempuan mereka dipermalukan. Tapi berani marah tapi tidak berani bicara. Hanya bisa menonton. Penghinaan. Terlalu memalukan. Terutama ketika Xiao Ruofeng dan Xiao Ruoyu melihat istri mereka dipermainkan secara tatap muka. Tinju mereka terkepal erat, dan kuku mereka memotong daging dan darah. Menghadapi keputusasaan. Mereka meneteskan air mata dalam diam. Kalian semua keluar. Kenapa? Apakah kamu masih ingin tinggal di sini untuk menonton pertunjukanku? Yuan Futu tertawa. Boom. Orang-orang dari keluarga Xiao menjadi gila. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Yuan Futu. Di situs keluarga Xiao, mereka menghancurkan wanita mereka. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Tidak bisa menolak. Hanya ada jalan buntu. Segera, semua orang diusir dari restoran. Di pintu, 3 tuan tulang putih dijaga. Tidak ada yang bisa masuk. Dengarkan jeritan dan suara imajinatif lainnya yang datang dari restoran. Saudara Xiao Ruofeng dan Xiao Ruoyu berlutut ke tanah. Balas dendam. Kamu harus membalas dendam. Pergi ke Tuan Ye. Kedua bersaudara itu saling memandang. Bab 460. Xiao Guopu juga berpikir seperti ini. Hanya Ye Junlin yang bisa melawan suaminya. Ini adalah satu-satunya harapan keluarga Xiao. Tapi dia dihentikan oleh Li Erye. Aku ingin meminta bantuan bos Yunting Group. Tapi, itu tidak masalah. Kali ini Yuan Shao ada di sini untuk berurusan dengannya. Kamu menyebutnya yang terbaik. Xiao Guopu tampak putus asa. Dan sekarang mereka hampir tidak pernah menemukannya. Anda bala bantuan. Setelah menunggu 1 jam, semua orang melihat Yuan Futu berjalan keluar dengan wajah lelah. Di ruang makan, para wanita semuanya acak-acakan. Bersandar bersama dan menangis dengan tenang. Xiao Ruoyu dan Xiao Ruofeng meraung histeris. Mereka tidak sabar untuk membunuh Yuan Futu.
Tapi setelah melihat tulang putih dan King Kong, mereka terdiam. Hanya ada jalan buntu untuk bergegas. Mulai hari ini, kita akan tinggal di rumah Xiao. Yuan Futu terlalu mendominasi. Dia tidak hanya menghina keluarga Xiao secara langsung, tetapi dia juga tinggal di keluarga Xiao. Para wanita dari keluarga Xiao menjadi semakin ketakutan setelah mendengar ini. Tinggal di sini, mereka akan jatuh ke tangan iblis ini cepat atau lambat. Boom! Xiao Guopu terpental di kepalanya. Yuan Futu melakukan ini dengan sengaja. Dia memaksa dirinya untuk memanggil Ye Junlin. Jika masalah ini tidak diselesaikan, Yuan Futu tidak akan pergi. Apakah Anda keberatan dengan Yuan Shao yang tinggal di sini? Jingang Uren berkata dengan marah. Di mana keluarga Xiao berani berbicara? Yuan Shao tinggal di keluarga Xiao. Itu adalah kekayaan keluarga Xiao. Xiao Guopu langsung berkata. Yuan Futu akhirnya tinggal di keluarga Xiao. Berita itu menyebar dengan cepat. Su Hang tahu bahwa putranya ada di sini, bersama 3 dari 4 jenderalnya. Orang-orang ini puluhan kali lebih kuat dari Li Erye. Seluruh orang Suzhou dan Hangzhou panik. Itulah keberadaan yang menekan seluruh provinsi Jiangnan. Orang-orang yang telah pensiun selama 30 tahun dan hampir menghilang tiba-tiba muncul. Kuncinya adalah Yuan Futu terlalu mendominasi. Ketika saya datang ke Suzhou dan Hangzhou, saya langsung pergi ke keluarga Xiao, membunuh beberapa orang, dan menghina para wanita dari keluarga Xiao. Saya tinggal di rumah Xiao. Xiao Guopu menerima Yuan Futu dengan hormat tertinggi dan memenuhi semua kebutuhannya. Bahkan seorang wanita bersedia, apalagi yang tidak bisa. Pertahankan saja keluarga Xiao. Dia tahu betul bahwa ketika ketiga dewa pembunuh ini menjadi marah, mereka mungkin akan membunuh semua keluarga Xiao. Pada akhir malam, 7 atau 8 gelombang orang telah mengunjungi Yuan Futu. Yuan Futu mengenakan jubah mandi, gemetar dengan anggur merah. Saya telah dihancurkan oleh ayah angkat saya terlalu keras tahun-tahun ini. Sekarang adalah hidup. Saya pikir saya harus tinggal di Suzhou dan Hangzhou untuk sementara waktu. Yuan Futu tersenyum. Ketika dia datang ke Suzhou dan Hangzhou, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Apapun yang Anda inginkan atau apa yang ingin Anda lakukan, Anda dapat melakukannya. 2 film ini cukup populer baru-baru ini, dan saya dapat melihatnya di mana-mana. Pemeran utama wanita ini sangat bagus. Saya mendengar bahwa dia masih pendatang baru. Yuan Futu menonton dengan penuh minat. Su Zhaolong, yang berada di sebelahnya, segera berkata, Yuan Shao, saya tahu bahwa pahlawan wanita ini bernama Zheng Zihan. Dia dijemput oleh grup Dongtian, dan dia terlihat sangat baik. Oh, apakah kamu jelas? Yuan Futu bertanya, mengangkat kepalanya. Jika Shao Yuan tertarik, aku berjanji akan segera mengirimkannya. Su Zhaolong tertawa. Yuan Futu menepuknya. Yah, ada kesadaran. Ada seorang pemuda sepertimu di keluarga Su. Ada harapan. Yuan Shao, aku akan melakukannya. Tapi, Yuan Shao. Su Zhaolong berhenti berbicara. Dengan tidak sabar melintas di wajah Yuan Futu. Ada apa? Katakan saja, ragu-ragu. Li Ziran, presiden wanita grup Yuan Shao Dongtian, cantik. Akan saya tunjukkan fotonya. Su Zhaolong ingin meminjam pisau untuk membunuh. Bersambung.